Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Ganaltus Prananda dengan NIM 21101006. Saya dari kelas S1TT09A dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang budaya perusahaan Google serta keunikannya. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Kita awali dengan apa itu budaya perusahaan ya. Menurut Edgar H. Sain mendefinisikan bisnis sebagai sistem tunggal yang saling menguntungkan yang digunakan oleh anggotanya untuk membandingkan operasi organisasi tersebut dengan operasi organisasi lain. Jadi bisa dikatakan bahwa budaya perusahaan itu adalah sesuatu yang membedakan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Oke, selanjutnya kita beranjak ke Google. Apa itu Google? Google merupakan sebuah mesin pencarian yang dikembangkan atau didirikan pada 7 September 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin. Oke, sistem tersebut awalnya dinamakan Backrub karena menggunakan sebuah backlink untuk memperkirakan seberapa penting keberadaan sebuah situs. Jadi kalau kita mengunjungi Google, kita mengetikkan sesuatu di Google, yang muncul di atas diri adalah suatu situs yang sering dijumpai atau sering dibuka oleh banyak user, atau mungkin yang sesuatu situs tersebut tuh kontennya adalah yang paling mendekati apa yang user inginkan gitu. Oke, selanjutnya Google juga dikenal sebagai suatu perusahaan yang mengembangkan sistem operasi Android yang sangat populer pada saat ini. Jadi seperti yang sudah kita ketahui ya bahwa di handphone kita ya, kebanyakan dari handphone itu menggunakan sistem operasi Android ya, dimana sistem operasi Android ini adalah perkembangan atau sesuatu yang dikembangkan oleh perusahaan Google seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan inti apa saja budaya perusahaan Google ya. Yang pertama adalah semua hal berdasarkan dengan data. Sejak pendiriannya, semua hal yang menyangkut penentuan keputusan di Google sudah berdasarkan dengan data. Jadi Google itu tidak sembarangan ya dalam membuat suatu layanan, membuat suatu platform. Itu Google itu harus berdasarkan data yang disurvei kepada orang-orang seperti itu. Kemudian lingkungan kerja yang menyenangkan ya, pastinya yang sering kita dengar lah di televisi yang mengabarkan tentang Google ya. Semua tempat bisa menjadi tempat untuk bekerja. Sarapan, makan siang hingga makan malam tidak perlu bayar alias gratis bagi karyawan Google. Oke, selanjutnya mendukung kreativitas. Google mendukung kreativitas bagaimana mereka menyediakan solusi untuk semua orang dalam hal bagaimana mereka bekerja. Jadi di Google ini terdapat suatu hari yaitu hari Jumat, di mana hari Jumat itu merupakan event TGIF ya, di mana event tersebut adalah Thanks God is Free Day ya. Jadi di hari itu, hari Jumat itu para karyawan itu bebas untuk berdiskusi dengan siapapun ya, antara karyawan dengan jajaran direksi. Kemudian pada hari itu juga karyawan diberi kebebasan untuk mengembangkan kreativitas, ide-idenya untuk membuat sesuatu gitu. Selanjutnya HR meng-hire karakter karena skill bisa diajarkan ya. Google mengedepankan karakter dalam merekrut karyawannya karena skill untuk coding ataupun desain bisa diajarkan. Jadi inilah yang menarik saya, kenapa saya ingin membahas tentang budaya perusahaan Google, karena salah satu yang paling mind blowing ya, kalau kita bandingkan dengan perusahaan konvensional di Indonesia, itu Google itu memperhatikan paling utama adalah karakter, bukan skill. Berbanding terbalik dengan perusahaan konvensional yang ada di sekitar kita, biasanya itu menanyakan terlebih dahulu skill apa yang Anda punya, seperti itu. Kemudian kebahagiaan adalah science ya. Contohnya Google menawarkan 18-24 minggu cuti melahirkan bagi semua karyawan perempuan yang melahirkan. Nah, berbeda ya dengan perusahaan yang ada di Indonesia gitu kan, yang ada di sekitar kita. Biasanya perempuan atau karyawati yang melahirkan itu hanya diberi waktu 3 bulan gitu. Dan 3 bulan itu kan berarti kalau 1 bulannya 4 minggu ya, 4 dikali 3 itu 12 bulan. Itu sangat jauh sekali perbedaannya dengan perusahaan Google ya.
Kemudian kebijakan komunikasi terbuka ya. Google memiliki struktur organisasi yang flat. Artinya semua orang bisa berbicara kepada siapapun tanpa melihat jabatannya. Nah, seperti yang tadi sudah saya bahas di awal bahwa ada suatu event yang bernama TGIF di hari Friday, di hari Jumat, yaitu di hari itu semua karyawan itu bebas untuk berdiskusi, untuk mengkreasikan apa yang dia punya atau mungkin ide-idenya seperti itu. Kemudian menyampaikan core value perusahaan secara jelas ya. Beberapa contoh core value Google diantaranya adalah fast is better than slow, focus on the user and else will follow. Kemudian ada great just is not good enough ya, dan lainnya. Jadi dengan core value ini udah jelas ya, Google itu mengedepankan kecepatan, fast is better than slow. Kemudian Google juga mengedepankan fokus kepada user, kepada pelanggannya, kepada pengguna dari platformnya ya. Karena kalau kita fokus terhadap pelanggan, kepada user, maka semuanya itu selain itu akan mengikuti gitu. Kemudian sekedar besar itu tidak cukup baik. Jadi bukan kita nggak apa ya, dengan cukup menjadi besar itu enggak gitu. Jadi Google itu tidak cukup dengan menjadi suatu perusahaan yang besar gitu. Jadi terus menerus berkreasi, berinovasi, dan berkembang seperti itu. Kemudian inovasi adalah prioritas sebagai budaya dari kerja Google ya. Google selalu menginginkan setiap anggotanya menjadi problem solver yang hebat. Agar bisa berinovasi, Google memberikan hadiah bagi siapa saja karyawan yang bisa membagikan inovasi penting bagi perusahaan. Nah, jadi contohnya itu Google itu nggak semua produk Google itu laku di pasaran ya. Ada beberapa produk Google yang tidak laku, bahkan bisa dikatakan gagal. Nah, tetapi dari produk Google yang dinyatakan gagal itu kan kreasi dari para karyawannya. Nah, tetapi ketika produk Google itu tidak laku atau gagal di pasaran, Google justru memberikan jam tambahan bagi karyawan tersebut untuk terus mengembangkan atau mungkin mencari ide baru untuk suatu kreativitas, bukan malah dipecat seperti perusahaan konvensional yang ada di Indonesia ya. Apabila kita gagal melakukan sesuatu tugas, maka besar kemungkinan kita akan dipecat. Sedangkan kalau Google tidak, Google justru mendorong terus karyawannya untuk terus berinovasi seperti itu. Kemudian dukungan finansial untuk karyawan. Google tidak hanya membayar karyawan dengan gaji. Selain semua makanan yang gratis, Google juga menyediakan konsultan finansial bagi karyawannya. Nah, apabila teman-teman atau mungkin Anda pernah mendengar suatu berita tentang Google itu tidak membayarkan gaji karyawannya sesuai dengan standar perusahaan multinasional ya, Google justru membayarkan gaji karyawannya itu sesuai dengan permintaan karyawannya itu sendiri. Karena karyawannya itu meminta agar Google hanya memberikan sebagian gajinya, sedangkan sisanya adalah untuk investasi dirinya sendiri pada perusahaannya, yaitu Google. Jadi hal ini akan membuat para karyawannya itu akan semangat dalam bekerja gitu. Jadi karena rasa memiliki perusahaan, kemudian karyawan jadi terus ingin berinovasi untuk perusahaan yang ia miliki sahamnya juga, seperti itu. Kemudian ada fleksibilitas dalam berkarir, makin memperkaya budaya kerja Google ya. Google mengizinkan semua karyawannya untuk bisa bereksplorasi dan mengembangkan diri agar bisa membawa kemajuan bagi perusahaan. Oke, selanjutnya, jadi apa kesimpulannya ya? Google merupakan salah satu perusahaan yang sangat memperhatikan kondisi karyawannya. Meskipun Google merupakan perusahaan multinasional, justru memberikan fleksibilitas bagi karyawannya dalam bekerja. Namun, karyawannya juga memiliki tuntutan pekerjaan yang harus mereka selesaikan dengan baik, seperti itu. Jadi, apabila kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan di sekitar kita gitu ya, Google itu memberikan fleksibilitas ya, meskipun ini perusahaannya sangat besar ya, maksudnya multinasional ya, sangat besar, tetapi justru karyawannya itu tidak terpaku dengan keformalan seperti datang ke kantor harus pakai sepatu, pakai seragam. Itu Google tidak. Google menerapkan fleksibilitas bagi karyawan-karyawannya. Kemudian tetapi di balik itu semua, karyawannya tentu ya harus tahu diri gitu ibaratnya ya. Jadi
karena dia sudah diberikan banyak sekali fasilitas, dia harus mengerjakan tupoksinya atau tugas pokok dan fungsinya gitu. Jadi jangan melupakan kerjaannya itu jangan diabaikan seperti itu. Oke, untuk membuat PowerPoint ini saya mendapatkan referensi dari sampurnauniversity.co.id, kemudian ada idxchannel.com, kemudian yang terakhir adalah relief.co. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan ini adalah sedikit quotes dari salah satu pendiri Google yaitu Larry Page. Small group of people can have a very big impact. Ya, jadi grup dari sedikit orang atau segelintir orang itu dapat memberikan dampak yang sangat besar. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.